Hai, perkenalkan saya Megawati, mahasiswa pasca sarjana IAI Muhammadiyah Sinjai. Melalui video ini akan menampilkan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan teknologi pendidikan. Baik, langsung saja kita cekidot. Eits, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anandaku semua? Semoga kalian tetap sehat dan semangat semua. Pada hari ini kita akan belajar kembali Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 semester 2. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baiklah anak-anakku semua, pelajaran kali ini adalah bagaimana bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang mukjizat. Sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini tentang mukjizat, Ibu mau tanya dulu bagaimana mata pelajaran yang telah lalu. Apakah Anda semua belajar? Coba Ibu tanya kembali. Bagaimana masa dewasa Nabi Muhammad SAW? Di mana peristiwa kerasulan Nabi Muhammad? Terus bagaimana pula saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dan keduanya? Ibu harap Ananda semua tak melupakannya. Oke? Baiklah, bagian pertama tentang pengertian mukjizat. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul tersebut disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah seorang benar nabi. Mukjizat datang atau muncul pada saat-saat yang sangat diperlukan. Misalnya, ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang sifatnya panas dapat membakar dan menghanguskan benda yang tersentuh olehnya. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan hal tersebut dan selamat. Baiklah, yang kedua, macam-macam mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain terjadi pada Nabi dan Rasul terdahulu, kejadian luar biasa juga terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu tanda akan datangnya seorang mukjizat nabi diberikan kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran, mukjizat juga berguna saat Nabi mengatasi tantangan dan cobaan kanak-kanak, rintangan dari kaum yang menentang saat dewasa, mengancam penyebaran agama Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain. Yang pertama, memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Terus yang kedua, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Yang kelima, kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran akan terpelihara keasliannya sepanjang masa. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Anandaku semua,
setelah mendengarkan penjelasan Ibu sebelumnya, ayo kerjakanlah latihan yang berikut ini. Jawaban Ananda semua bisa dikerjakan di lembar kerjaan, bisa pula langsung di kolom komentar di bawah ini. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat Ananda terima dengan baik dan bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka